Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tagribad dunub wa tusbihal qulub wa tantaliqu bil asub wa talinu biasub ala ali wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang kita muliakan, kita cintai, yaitu para alim ulama, para asatid, para tuan guru, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad, yang mana kita doakan beliau, para alim ulama kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang barakah, umur yang panjang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beliau mendapatkan sehat wal afiyah, sehat jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keistiqomahan mendidik kita menuju jalan yang insyaallah akan penuh dalam keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dari waktu ke waktu yang mana sudah dijelaskan daripada guru kita, yaitu bagaimana pentingnya kita ini untuk memperbarui akan waktu-waktu kita yang terdahulu. Karena waktu ini, waktu kita, waktu sekejap di dalam diri, di dalam umur kita, ini dikatakan oleh Habib Muhammad bin Abdul Haddad masih lebih berharga daripada 1000 mutiara. Waktu sekejap pian itu di dalam ketaatan kepada Allah itu lebih berharga daripada harta benda pian. Maka gunakan waktu-waktu tersebut untuk terus kita ini selalu menambahkan akan amal ibadah kita. Karena apa? Karena dengan duduk kita di sini, dengan kita berkumpul dengan mereka para orang yang ahli ilmu, orang yang berisi ilmu, yang mana ini bentuk daripada insyaallah jalan kita akan menuju kepada kesuksesan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kata para alim ulama yang mengatakan kalau orang kepingin mendapat kesuksesan di dunia dan di akhirat, hendaklah dia pegang akan 3 hal ini. Yang mana yang pertama yaitu al-ilmu wal quruba min ahli al-ilm. Ilmu dan dekat dengan orang yang berisi ilmu, dekat dengan orang-orang soleh, kumpul dengan mereka para alim ulama kita. Ini membuat kita insyaallah akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Karena apa? Kita lihat, kita lihat aja biar ini sudah gambaran aja. Setiap kita menghadiri di majelis mana aja, pasti yang duduk di hadapan kita ini orang-orang alim, orang-orang yang berisi ilmu, orang-orang soleh. Adakah waktu kita duduk di majelis, duduk di hadapan kita ini orang yang mencuntan, orang yang ketujuh berwarung? Adakah? Maka di situ kita duduk di dalam majelis-majelis mereka, kita membuat hati kita tenang. Karena apa? Karena kita memandang dengan mereka, ini sudah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana insyaallah dengan pandangan ta'zim kita kepada guru kita, ini akan menghasilkan daripada ampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting, karena kita memandang mereka ini hatinya sudah berhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dengan apa yang diberikan nasihat kepada kita, ini merupakan ilmu yang harus kita ambil. Karena orang kalau mereka ini lama tidak kumpul dengan orang-orang soleh, lawas kada suah hadir di dalam majlis-majlis mereka, ini akan membuat hati mereka ini mati, keras. Mohon sudah hati mati keras, ini ngalih dipadahi bisa madahi. Nah ini kalau kamu sudah jadinya orang hatinya keras, dipadahi merasa bujur saja. Nah ini yang ngalih sudah. Nah ini karena apa? Karena menunjukkan hatinya ini kering, kerontang daripada naudzubillah, daripada hujanan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala.
Karena mereka para alim ulama ini bagaikan air hujan yang Allah turunkan kepada kita dengan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan kepada mereka. Karena ilmu ini banyak sekali manfaatnya. Manfaat ilmu ini sangat banyak sekali, diantaranya dengan ilmu yang mereka sampaikan ini sudah mencegah kita daripada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Habib Abdullah bin Umar bin Yahya di dalam kalam beliau, pintu kemaksiatannya ada 3. Orang melakukan maksiat kepada Allah itu pasti melewati akan 3 pintu ini, pasti. Yang pertama yaitu kata Habib Abdullah bin Umar bin Yahya adalah al-jahl, kebodohan. Orang gampang berbuat maksiat kepada Allah karena ketidaktahuan. Karena kebodohan ini yang mana bisa merusak akan agama seseorang, bisa merusak akan kehormatan seseorang, bahkan bisa merusak akan harga diri seseorang. Lihat pian, pian aja melihat sudah. Kira-kira orang bungol ini dihormati apa kada? Hah? Ada. Orang jahil ini, orang bodoh, lihat seorang sudah. Bagaimana kehidupannya? Penuh kesengsaraan, kada nyaman. Kenapa? Karena kebodohan tadi dirawat. Jangan kebodohan yang dirawat. Orang bodoh ini, orang bungol ini ngalih bang. Makanya di situ kita dianjurkan untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Karena memang tidak ada yang namanya manusia lahir itu langsung pintar tuh ada. Ada di sini pian. Yang pian lahir dari perut kuitan langsung ngiau ibu gitu. Tahu mana ibu, mana abah, tahu mana ada. Makanya di situ kita butuh dengan mereka, kita butuh dengan orang-orang yang berisi ilmu, kita berparak dengan mereka, kita mengambil dengan mereka karena ilmu yang kita dapat daripada mereka ini merupakan nur gasan di hati kita yang bisa menghilangkan kebodohan daripada diri kita ini. Makanya penting. Anak orang bodoh ini ngalih tadi tuh. Maka ini merupakan salah satu pintu daripada kemaksiatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biar di sini ada biasi majelis. Jadikan majelis ini sebagai perahu kita, sebagai perahu kita. Kalau kita kepingin selamat daripada fitnah dunia, masuk ke dalam situ, masuk ke dalam perahu tersebut agar kita ini selamat. Karena sudah wahai ini banyak kita lihat orang-orang makin menjauh daripada ulama, orang-orang makin menjauh daripada tuan guru, menjauh daripada majelis-majelis mereka. Mereka tertipu akan kesenangan di dunia ini, sedangkan dunia ini adalah fana, dunia ini adalah stumat. Maka persiapkan diri kita ini, kita hilangkan, kita tuntut ilmu kita. Makanya sebagaimana kata Ustaz Ahmad tadi, sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hukumnya wajib orang menuntut ilmu ini untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Jangan dirawati, kada nyaman kebodohan ini. Kita gampang terjerumus kepada kemaksiatan. Kita gampang melakukan perbuatan yang menyakiti hati daripada Nabi kita Muhammad SAW. Maka hilangkan kebodohan tersebut dengan kita ini rancak hadir duduk di dalam majlis-majlis mereka, orang yang berisi ilmu, duduk dengan mereka, minta nasihat dengan mereka. Insya Allah kita ini menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua yaitu pintu kemaksiatan adalah as-suhbah, kawan, teman, sohib. Apalagi bahasa sini? Apa kawan bahasa sini apa? Serantang seruntung, apa kawan serantang seruntung gitu apa? Ya guru, apa bahasa bujur guru? Kawan serantang seruntung ke sana berdua. Nah, ini awas, hati-hati. Pilih cari kawan itu yang sejalan sama kita. Kalau pian kepingin melihat agama seseorang, kata Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, kalau pian kepingin melihat agama seseorang, lihat kawannya. Amun kawannya ini ngalih ke majelis, pasti orang itu ketujuh warung sudah.
apalagi kawan sebelah tanah sedang warung, bisa-bisa menjablay itu. Makanya hati-hati. Kawan ini bisa membawa kepada kita. Karena Pak, di dalam diri kita ini semuanya ada yang namanya sifat baik, ada yang namanya sifat buruk. Ada di dalam diri kita semua. Kalau pian berisi kawan, orang-orang yang soleh, orang-orang yang rancak ibadah, senang ibadah kepada Allah, orang-orang yang baik, di dalam diri kita ini akan timbul sifat-sifat baik. Sifat baik yang ada dalam diri kita ini akan menonjol keluar, yang mana di situ akan memudahkan kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sifat buruknya ini akan melemah karena kita sudah rancak kumpul dengan mereka orang-orang soleh. Tapi sebaliknya, kalau kita sering kumpul dengan mereka orang yang tidak sesuai ibadah kepada Allah, kumpul kepada orang-orang yang al-jahal, yang bodoh, ini akan sifat timbul buruk di dalam diri kita, yang mana akan membuat lemah kepada sifat baik yang ada di dalam diri kita. Jadi gawiannya kebanyakan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati, kawan ini bahaya. Kita lihat berapa banyak mungkin anak-anak kita yang kita lihat awal di pondok, karena lepas daripada pandangan kita di rumah, berkawan sembarang ke sana kemari, akhirnya tingkah lakunya kata karu-karuan. Berapa banyak kita lihat. Makanya cari kawan yang bisa untuk menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari kawan yang sejalan, majelis nyaman, bisa kawan yang sejalan tuh nyaman. Ibaratkan timbul rasa koler kita mau ke majelis, nanti berkat kawan kita tadi ini yang soleh bisa mendorong kita, ayo sudah majelis gampang, yuk ikan kalau salah apa-apa aku gonceng sini berangkat, yuk tenang aja, kena kita berikan makanan kena, ayo. Ini kawan yang baik. Tapi amun sudah kawan yang buruk, ikam ke majelis, apa ikam ke sana? Sama aja kita di sini duduk juga pandiran juga, berwarung aja nyaman sini, ngopi kita berokokan. Ini kawan yang buruk, maka hati-hati. Maka kata Allah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, salah satu pintu kemaksiatan ini adalah teman. Maka hati-hati sama teman. Yang ketiga itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini hati-hati. Hawa nafsu ini harus kita tundukkan dengan apa? Dengan kita banyak berzikir kepada Allah. Kita lihat maka di majelis-majelis seperti ini, apa yang diberikan ke guru kita kepada kita. Selain daripada ilmu yang disampaikan, kita juga berzikir, mengingat kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad. Hal-hal seperti ini yang bisa membuat lemah kepada hawa nafsu kita, bisa membuat lemah daripada godaan syaitan iblis yang ada di dalam diri kita. Makanya orang-orang itu harus memiliki amaliyah, aurat yang harus diamalkan. Makanya tadi sebagaimana Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, mereka memiliki waktu-waktu itu yang tertib, ada amalan-amalan yang digawe. Makanya mereka ini kuat sekali untuk beribadah, karena amalan-amalan zikir yang seperti itu yang apapun yang dikasih oleh guru kita amalkan, karena itu bisa melemahkan daripada hawa nafsu kita. Karena kada ada bisi amalan ini bisa mengangkat kepada hawa nafsu kita. Maka hati-hati. Ini adalah kata Habib Abdullah pintu ketiga daripada orang yang mudah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi manfaat daripada kita ini kumpul dengan mereka orang-orang soleh, ini sangat banyak sekali. Yang manfaat kita menuntut ilmu ini banyak sekali, yang mana insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masjid kah? Majelis sama masjid? Oh majelis ya. Lagi pikir masjid. Yang banyak sekali manfaatnya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang kedua, orang yang kepingin mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat, yaitu kata mereka para alim ulama, makarimal akhlak. Orang yang berisi akhlak, orang yang berisi adab. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sebagaimana Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Makanya akhlak ini dijaga. Akhlak kita di hadapan guru kita ini dijaga. Jangan sembarangan. Naudzubillah, jangan sembrono. Karena apa? Karena kalau kita ini kurang ajar di hadapan guru kita, ini akan membuat ilmu yang kita dapat kada manfaat kepada kita. Akan membuat kita ini makin jauh kepada mereka. Karena apa? Karena kurang adabnya kita, karena kurang ta'zimnya kita kepada mereka. Kalau orang sudah seorang murid, dia kurang adab kepada gurunya, ini akan membuat hidupnya sengsara, kada nyaman hidupnya. Apalagi memusuhi, naudzubillah. Mungkin pernah Habib sampaikan riwayat kisah daripada salah satu murid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Umar bin As-Syatiri. Pernah Habib sampaikan insyaallah. Sebagaimana beliau ini memiliki murid yang luar biasa. Bahkan murid beliau ini di dalam riwayat mau ditunjuk sebagai mufti di daerahnya. Karena apa? Sudah mondok di wadah Habib Abdullah. Ini sudah 13 tahun. Jadi amun yang namanya kitab-kitab itu di luar kepala. Amun kita kitab-kitab di luar kepala juga lah. Tapi kada hafal. Masih melihat. Sidin nggak ada. Hafal sembarang kitab-kitab. Bahkan insyaallah tuh lebih daripada 15 kitab itu sudah dihafal oleh Sidin. Saking pinternya ini anak. Luar biasa. Di sini dia tertipu akan godaan daripada iblis. Bahayanya. Makanya iblis ini kada ada henti-hentinya. Maka ujar guru tadi ini, iblis orang yang menggoda, iblis yang menggoda kepada orang yang ketujuh menuntut ilmu ini ganal. Hantu. Ganal besar jadi guru. Maka hati-hati. Ini orang yang sudah belajar 13 tahun. Masih mendapatkan godaan daripada iblis. Pian yang hanya berapa bulan saja hendak bersih dari iblis, kata kawan. Iblisnya terus akan menggoda kepada kita, kalau ada henti-hentinya pian. Harus kita lawan. Ya tadi iblis ini menggodanya macam-macam. Macam-macam menggoda kepada orang yang menuntut ilmu. Sudah ikan aja esok majelis juga. Ini godaan dari iblis. Tapi kalau kita kuat hati kita kan kita lawan. Wah, kada aku yang butuh sama ilmu, bukan majelis yang butuh sama aku, tapi aku yang butuh sama majelis. Nah ini baru dilawan iblis. Tapi kamu kada dilawan, akhirnya terguling di rumah sudah. Nah gini. Kamu sudah di majelis. Kalau duduk di majelis, kada rana iblis ini menggoda. Kalau duduk di majelis juga. Sama kayak Bahari juga yang disampaikan, kurang lebih juga. Sudah main HP aja. Nah, ini godaan iblis. Biar duduk di majelis seperti goda pasti. Kada akan berhenti iblis ini menggoda manusia, illa kecuali biar sudah sampai di liang lahat ini. Ini masih digodanya terus sama iblis. Nah, udah bilang makai hati-hati. Sebagaimana ini murid daripada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ini sudah ulama besar. Yang mana singkat cerita beliau ini mendapatkan undangan di daerah Mukalla. Daerah Mukalla ini daerahnya banyak murid-murid daripada Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Sudah merasa hebat. Akhirnya imbab bulik dari ceramah, melihat sudah banyak santri, banyak murid yang ketujuh sama dia, takjub daripada ceramahnya dia. Berbulik ke pondok, kada mengiyau Habib Abdullah lagi, digiyau Abdullah. Serasa sederajat sudah sama si guru ini. Namanya Habib Abdullah ini orang yang sabar, penyabar.
Ayo Pak. Singkat cerita, waktu pas majelis sidin ini mendapatkan undangan lagi daerah Mukalla. Ditakoni sama Habib Abdullah, mana Fulan bin Fulan? Kada ada yang wani menjawab, takut berataan. Ada salah satu yang jawab, wahai ya Habib, Fulan bin Fulan lagi diundang orang ceramah di daerah Mukalla. Kenapa dia tidak izin kepadaku? Kada ada yang wani menjawab. Kalau memang dia pergi ke Mukalla, dia boleh keluar dari pondok ini, tapi ilmu tetap ada di sini. Ini orang waktu ceramah seketika, kitab yang 15 kitab, bahkan puluhan kitab hafal di dalam kepala dia, hilang seketika. Kayak patung gak ada kawak bepandir. Ada salah satu murid daripada Al-Habib Abdullah ini, namanya Al-Habib Abdul Qadir, insyaallah Al-Habib Abdul Qadir Al-Habsi. Melihat keadaan si anak ini kaget. Yang mana kemarin-kemarin tahun-tahun yang lalu dia ceramah nyaman, enak, pembahasannya luar biasa. Tapi kenapa saat ini sepatah kata pun gak ada kawak pandir lagi, hilang semua ilmu yang dia dapat selama 13 tahun belajar di Habib Abdullah, hilang. Kenapa? Karena kada ada adab di hadapan guru tadi. Karena merasa hebat di hadapan guru tadi. Karena merasa pinter di hadapan guru tadi. Ini naudzubillah. Akhirnya dilihatnya, ditakoni, kenapa gerangi kamu? Diselidiki oleh Al Habib Abdul Qadir. Tak tahunya anak ini kurang adab di hadapan Habib Abdullah. Kurang ajar. Akhirnya dinasihati, sudah ikam minta maaf. Karena apa? Karena kalau orang sudah berbuat suatu menyakiti kepada hati gurunya, tidak ada ampunan illa kecuali pian minta doa kepada seluruh wali yang ada di muka bumi. Tidak ada ampunannya illa kecuali pian minta ampun kepada guru pian. Akhir digodanya, dipaksanya, dibujuknya si anak ini, tetap kada hakon, masih merasa bangga, masih sombong. Akhirnya sampai anak ini miskin, kada bisa apa-apa dalam riwayat, sampai bahkan dia ini meninggal nukar kain kafan kada kawa, melarat hidupnya. Ini contoh daripada orang yang kada bisa adab di hadapan gurunya. Hati-hati. Maka di situ Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan kepada kita adab, bagaimana adab kita di hadapan guru kita, ta'zim kita di hadapan guru kita. Karena apa? Karena ilmu yang dia sampaikan ini akan insya Allah menjadi manfaat bagi diri kita, bisa kita gawe. Dan yang ketiga, yaitu kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat, menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, ya adalah birrul walidain. Jangan lupa bakti kepada kuitan. Bakti daripada kuitan ini jangan kita sia-siakan. Karena orang tua ini, kuitan ini Pak, anak di hadapan kuitan ini dibukakan oleh Allah dua jalan. Kalau kita kepingin mendapat ridhonya Allah, baktilah kepada kuitan. Kalau kita kepingin mendapatkan durhakanya, kalau kita kepingin mendapatkan adabnya Allah, yaitu adalah durhaka kepada kuitan. Kita sudah sering mendengarkan kisah-kisahnya, mungkin masih ingat bahari pian sekolah kalau di SD pian bahari sekolah kalau MI tahu kisahnya maling kundang, masih ingat pian? Maka hati-hati, kuitan ini jadikan wali bagi kita. Karena doanya kuitan ini insya Allah diijabah oleh Allah. Kada ada penghalang. Doa kuitan kepada anaknya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati. Kita bakti kepada kuitan ini. Sebagaimana kisah di zaman Nabi Allah Musa, Nabi Musa ini mendapatkan gelar yaitu Kalimullah. Yang mana Nabi Musa ini bertakon kepada Allah, ya Allah, kira-kira kawan ulun kena di surga ini siapa?
Nabi Musa ini kepengin tahu kawannya di dalam surganya Allah siapa. Ya Allah di dalam firman-Nya yang mana artinya, wahai Musa, jika ikam ini kepingin hendak tahu kawan ikam di surga, ikam datangnya di pasar baru Bahinu situ. Ada orang penjual daging situ. Amun ikan ketemu orang penjual daging di situ, itulah kawan ikam kena di surga. Terkajut Nabi Musa. Wah, ini orang berarti amalannya hebat ini. Orang seorang nabi, nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Bang. Iblis ganggu lagi nah. Ini Bang, rata-rata nyaman kayak gini, ini gangguan. Biasa nggih. Insyaallah mudah-mudahan kita di dunia ini tidak lepas daripada ujian nggih, tidak lepas daripada semua, mau mereka orang aulia, mau mereka orang-orang soleh, mau orang awam, itu semua mendapatkan ujian. Bahkan lebih berat ujian yang Allah berikan tuh kepada para nabi dan para aulia. Kalau pian orang-orang awam ini ujiannya ringan, lebih berat mereka aulia Allah ujiannya. Kenapa? Karena membawa sir dari Allah pada Allah, membawa amanah yang daripada Allah. Jadi berat ujiannya, kada gampang. Pian paling ujiannya setomat saja, paling ujian pian kada bisa duit saja, nyaman mencari menuris lagi. Nah, tapi kalau tuan guru, orang-orang soleh ujiannya berat, memikirkan, melihat bagaimana kita itu dilihatnya, dipandang, tidak mungkin dibiarkan. Nah, itu bentuk daripada sayangnya seorang guru kepada murid. Nah, kembali kepada topik tadi, yang mana? Jadi Nabi Allah Musa ini terkajut, yang mana di situ, wah, ini berarti orang hebat. Seorang nabi setidaknya di dalam surga ini setingkatannya atau berisi kawan ini seorang nabi atau setidaknya orang-orang yang soleh. Tapi di sini Allah menyatakan bahwa saya temannya Nabi Musa, yaitu adalah seorang penjual daging. Terkajut Nabi Musa. Coba aku ulangi, minta aku amalan apa yang berisi ini? Berisi amalan apa sih din? Datang ke sana. Datangi menyerupai seorang musafir, mengatuk. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bolehkah aku bermalam? Aku seorang musafir di sini. Kisah sini singkat cerita. Dibolehkan. Nah, akhirnya dilihat oleh Nabi Musa. Gawiannya seharian dilihat. Kada ada amal ibadah yang istimewa. Amal ibadahnya sama seperti kita semua. Nuntut ilmu, ya sholat, ibadah sama. Kada ada amalan istimewa. Kada ada. Akhirnya kok bisa dia menjadi temanku, kata Nabi Musa. Akhirnya esoknya dilihat lagi. Esoknya dilihat lagi sama Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa melihat tidak ada amalan yang aku lihat illa kecuali setiap bulik begawi pasti dia membawa sedikit daging yang dibawa bulik ke rumah. Yang mana daging ini dia masak, dimasaknya dengan nyaman, lemah lembut, ditaruh, terus dia membawa seorang perempuan yang tua yang dalam keadaan lumpuh, dibawa digendong. Disuapinya dengan lemah lembut, dengan santainya dia menyuapi, dengan sayangnya dia menyuapi. Nabi Musa cuma melihat amalan seperti itu aja. Akhirnya takonnya Nabi Musa, siapa gerak perempuan ini? Kata pemuda ini, inilah ibuku, kata. Yang mana sudah puluhan tahun Sidi Garing kada kawa apa-apa. Tidak ada yang merawat. Saudaraku kada ada akon yang merawat illa kecuali aku aja. Ini ibunya menangis mendengar daripada perkataan anak tersebut. Ini contoh sudah nggih. Contoh kepada kita. Seorang anak nggih. Behirian kalau merawat kuitan. Biarpun anak kuitan ini ibaratkan 10 orang, bahkan 20 orang, tapi untuk merawat satu kuitan ini behirian.
Padahal di situ pintu untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah. Behirian, sudah ikam aja sudah. Aku begawi awuran lah. Di sanaknya, ikam aja. Tapi orang tua berisi anak 100 anak pun dia tidak akan pernah mengeluh. Kuitan ini berisi anak 5, 6 itu untuk merawat anak tersebut sampai ganal tidak ada kata mengeluh. Ini kuitan, hebatnya kuitan ini seperti ini. Ada singkat cerita. Ini adalah ibuku, yang mana kata ibunya bujur apa yang sudah disampaikan. Aku berisi anak banyak, yang mana mereka semua lari kepadaku. Cuma anakku yang satu ini yang mau merawat akan diriku, mau merawat akan diriku dengan kasih sayang. Yang mana setiap malam aku mintakan kepada Allah, Allahumma ij'al ibni jalisi Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anakku ini temannya Nabi Musa di dalam surganya Engkau. Nah, saudara Muhammad, ini bukti daripada orang bakti kepada kuitan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sayangi kuitan. Yang masih ada sayangi. Jangan pian sia-siakan, karena itu adalah merupakan pintu keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pian sakiti kuitan kita. Jangan pernah menyakiti akan kuitan kita. Pemuda tadi setiap bulik begawi dibawakan daging sedikit. Adakah dari kitanya yang setiap pian bulik begawi dapat rezeki ada yang mikiri kuitan? Yang dipikiri kuitan apa bini? Ini yang lakian ini. Namun yang binian pasti suaminya bang yang dipikiri. Yang lakian ini nah. Pian dapat begawi, dapat duit 100. Kepingin nukar sesuatu martabak. Contoh sudah. Makanan. Kira-kira makanan ini dijulung ke bini atau ke kuitan. Kembali kepada diri kita masing-masing. Kita lihat sebaliknya. Orang kalau pernah menyakiti kepada orang tua, seseorang kalau pernah menyakiti hatinya orang tua, ini akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat.